Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini hari Kamis biasa tanggal 19 Juni 2025, bertemu kembali dalam Mutiara Sabda Gereja Santa Maria Bunda Allah Pelamongan Indah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang akan kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mutiara sabda yang diambil hari ini dari Matius bab 6 ayat 7 sampai 15 berisi pengajaran tentang Yesus, bagaimana Yesus mengajarkan tentang doa, yang intinya bahwa Yesus mengajarkan agar umat Katolik ataupun Kristen di seluruh negeri tidak berdoa seperti orang munafik yang suka pamer, tetapi berdoalah dengan tulus dan rendah hati di tempat yang tertutup. Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami pada kita semua, yang berisi bahwa permohonan akan kebutuhan kita sehari-hari, pengampunan dosa dan pelepasan dari yang jahat, dengan penekanan pada pengampunan kepada sesama yang menjadi syarat pengampunan dosa kita kepada Allah. Penjelasan dari ayat-ayat di atas dari bab Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Pada ayat 7 dikatakan bahwa janganlah berdoa seperti orang munafik, yang artinya Yesus sangat mengecam cara berdoa orang-orang yang hanya ingin dilihat orang lain. Berdoa di tempat umum seperti rumah ibadat dan jalan-jalan hanya untuk mendapat pujian. Pada ayat 6 juga Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di dalam kamar. Jadi Yesus mengajarkan pada kita untuk berdoa di tempat yang tersembunyi, seperti di dalam kamar dan menutup pintu. Artinya apa? Bahwa hal ini menekankan pentingnya bahwa berdoa dengan tulus dan dengan rendah hati bukan untuk mencari sebuah pujian. Dikatakan pada ayat 8 sampai dengan 15, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita semua, yang berisi permohonan akan kebutuhan dasar, pengampunan dosa, dan pelepasan dari yang jahat. Doa Bapa kami juga mengajarkan pentingnya bagaimana mengampuni orang lain agar kita juga diampuni oleh Allah. Dikatakan dalam ayat 14 sampai 15,
bahwa di dalam ayat ini juga tersirat bahwa Yesus secara khusus menekankan pada kita semua bahwa pengampunan kita yang akan kita berikan kepada orang lain akan menentukan bagaimana pengampunan yang kita terima dari Allah. Jika kita tidak mengampuni orang lain, Allah tentu juga tidak akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Melihat dari poin-poin di atas, saudara-saudari yang terkasih, kita mengambil poin-poin dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai 15 bahwa Yesus mengajarkan kepada kita akan kerendahan hati di dalam berdoa. Kita harus tulus di dalam berdoa sehingga pengampunan kepada sesama adalah syarat mutlak. Bagaimana kita juga mendapatkan pengampunan dosa akan kesalahan kita dari Allah Bapa di surga. Dalam hal ini pesan dari ayat Yesus yang terakhir bahwa Yesus mengajarkan dan memberikan doa Bapa kami kepada kita untuk mengajarkan kita bagaimana untuk bergantung pada Allah dalam segala kebutuhan kita sehari-hari, selalu bertekun dalam doa, dalam ketulusan, mau dengan tulus mengampuni segala kesalahan orang lain, supaya kita juga